Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri kenikmatan sehat itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang amalan yang sangat mulia, yaitu sholat tahajud. Adapun judulnya adalah jangan salah pilih surat saat sholat tahajud. Baca 2 surat ini agar hajat cepat terkabul. Sholat tahajud adalah sholat yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Hal ini telah disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, hendaklah engkau gunakan sebagian waktu malam hari, maka tahajud sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah memberikan padamu kedudukan yang baik. Itu sudah jelas janji Allah, jika Anda mau melaksanakan tahajud maka akan dinaikkan derajatnya menjadi derajat yang terbaik. Kemudian lantas bagaimana niat dari sholat tahajud? Itu perlu kita ketahui agar kita bisa menjalankan sholat tahajud dengan benar, karena niat ini juga menjadi sah tidaknya suatu amal perbuatan termasuk sholat tahajud. Adapun niatnya adalah bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tahajjudi raq'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Artinya, aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu akbar. Itulah niat dari sholat tahajud. Kemudian setelah niat membaca iftitah, kemudian membaca surat. Lantas surat apakah yang agar kita tidak salah pilih dan agar doa dan hajat kita segera dikabulkan? Surat yang dibaca adalah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah yang telah dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya, tak terhitung aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa anjuran untuk sholat tahajud itu, surat yang dibaca adalah yang pertama adalah surat Al-Kafirun setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian nanti di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Mengapa demikian? Karena surat yang pendek tadi yang dianjurkan tadi banyak sekali manfaatnya. Salah satu di antara dari kemanfaatan membaca surat Al-Kafirun itu, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat bagi pembacanya. Kemudian kita juga akan dihapus dosa-dosanya. Bahkan pahalanya membaca 1 kali surat Al-Kafirun itu sama dengan pahalanya membaca 1/4 Al-Quran.
Begitu pula dengan surat Al-Ikhlas yang di situ menunjukkan sifat-sifat Allah. Sungguh luar biasa manfaat dari surat Al-Ikhlas ini, karena jika kita membaca, pahalanya 1 kali saja itu sama dengan 1/3 membaca Al-Quran. Bahkan ini diriwayatkan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, lantas beliau berkata, wajib. Aku bertanya, wajib apa ya Rasulullah? Jawab beliau, ya wajib masuk surga. Jadi janji Allah bagi orang yang membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu sungguh luar biasa banyaknya. Al-Kafirun sudah kami sampaikan tadi, kemudian surat Al-Ikhlas juga sudah. Dan dia dijanjikan bagi pembacanya akan dimasukkan wajib masuk surga. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan manfaat yang lain yaitu ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas, maka segala dosanya akan diampuni. Hal ini bisa disampaikan dalam satu hadis dari riwayat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni selama 50 tahun. Itu kedahsyatan pahala dari surat Al-Ikhlas, dan diyakini seseorang yang dosanya sudah terhapus dengan bersih, insya Allah doanya akan mudah terkabulkan. Dan ini juga ditegaskan pula di dalam satu riwayat yang intinya bahwa orang yang memohon di satu waktu setelah selesai sholat tahajud, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini bisa menjadi penyemangat kita untuk rajin melaksanakan sholat tahajud, dan insya Allah doa-doa kita akan mudah terkabulkan dan hajat akan mudah tercapai pula. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.